Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasih Nggih, memanggil saya untuk ke sini. Kita lama nggak jumpa, Pak Nasih. nggih, nggih, Pak. Gimana kabarnya Pak Nasih? Baik, Pak. Jadi baik memang, tapi ada sedikit masalah, Pak Anam. Oh iya, saya lihat beberapa hari ini kok Pak Nasih kelihatan agak sedikit gelisah gitu. Iya, Pak. Lalu apa yang ingin diobrolkan Pak Nasih pada siang hari ini sehingga Pak Nasih membutuhkan saya untuk bertemu dengan Pak Nasih. Iya, Pak. Ya, saya ada sedikit masalah. Namun saya agak bingung bagaimana mengutarakannya kemana gitu loh. Kira-kira Pak Anam ada waktu ya? Ya, ada waktu sekali Pak Nasih, dan saya terima kasih Pak Nasih mau mengajak saya untuk berbicara dengan senang hati. Saya bersedia untuk mengobrol dengan Pak Nasih. Mudah-mudahan dalam obrolan kali ini membawa manfaat, ya, terutama untuk Pak Nasih yang pada hari ini ada hal yang ingin diobrolkan. Kira-kira Ya, begini Pak Anam. Saya beberapa hari ini pikiran saya agak tidak tenang karena beberapa murid di kelas saya itu sering datang terlambat, Pak. Ini membuat saya atau pikiran saya itu kepikiran terus gitu, Pak. Jadi Pak Nasih, persoalannya adalah beberapa murid dari Pak Nasih sering terlambat sekolah. Nah, tujuan Iya, Pak. dari obrolan atau diskusi kita hari ini tuh tujuannya untuk apa ya Pak Nasih? Nanti akhirnya untuk apa? Ya, saya berharap sebenarnya saya berharap mendapat solusi dari berbicara dengan Pak Anam ini supaya nantinya murid-murid saya ini tidak datang terlambat, Pak Anam. Oh, jadi begitu. Iya, ya, saya bisa memahami karena murid-muridnya Pak Nasih banyak yang datang terlambat dan Pak Nasih gelisah, dan itu ya. Iya, Pak Anam, beberapa siswa saya, Pak Anam. Oh ya, jadi dengan beberapa siswa yang sering terlambat ini, Pak Nasih ingin tujuannya bisa tidak terlambat. Tadi kalau saya lihat Ya, Pak. seperti itu. Lalu dari yang dimiliki oleh Pak Nasih itu peluang atau kesempatan apa yang kira-kira Pak Nasih akan lakukan untuk mencari solusi terhadap saya mencoba mengidentifikasi masalah pada murid saya, Pak Anam. Jadi kenapa kamu datang terlambat? Saya mau coba untuk mengidentifikasi bahwa anak-anak itu sering terlambat karena yang pertama adalah karena bangunnya kesiangan. Nah, bangunnya kesiangan ini karena berarti mereka belum bisa mengatur waktunya. Kapan dia bermain, kapan dia harus belajar, persiapan besok paginya. Kemudian yang kedua adalah mereka datang ke sekolahnya dengan naik kendaraan umum, naik bis atau naik elf umum itu, sehingga alasan mereka ketika saya tanya karena kendaraan umum itu mencari penumpang sehingga harus berhenti beberapa tempat sebelum sampai ke sekolahan. Ini yang menyebabkan akhirnya memakan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah siswa itu katanya adalah mereka harus membantu orang tuanya, ada yang mengantarkan adiknya ke sekolah, ada yang harus membantu ekonomi orang tuanya,
Itu Pak Anam, sehingga mereka permasalahan ini yang dihadapi anak-anak sehingga mereka datang terlambat ke sekolah. Ya, Begitu Pak Anam. ya, baik Pak Nasih. Jadi kalau saya dengar dari Pak Nasih tadi, beberapa siswa yang terlambat tadi persoalannya banyak Pak ya. Di antaranya juga persoalannya adalah tadi beberapa siswa yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, mereka cenderung menggunakan meluang waktunya itu untuk banyak main-main, sehingga ke sekolahnya itu juga tidak kurang terperhatikan, sehingga waktu di sekolah bangunnya kesiangan, terus datang terlambat itu. Kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan Pak Nasih adalah naik kendaraan umum, lebih-lebih naik kendaraan umum yang tidak gampang untuk ke sekolah itu karena harus menunggu datangnya bis itu, dan itu tidak ada kepastian. Dan yang ketiga adalah ini kaitannya dengan malam harinya ada yang membantu orang tua Pak. Ya, begitu kompleksnya Pak Nasih ya. Iya. Terus kemudian dari Pak Nasih, solusinya, gambaran dari Pak Nasih, beberapa solusi yang sudah disiapkan Pak Nasih itu apa ya, Pak Nasih? Menurut saya perlu ada perhatian pada murid-murid yang sering terlambat ini. Saya perlu ada perhatian, kemudian saya akan saya ajak berbicara dari hati ke hati secara khusus supaya ada pemecahan masalah ini. Untuk murid-murid yang mungkin bangunnya kesiangan, kenapa kamu kesiangan? Jadi ada solusinya. Kenapa kamu tidak bisa mengatur waktu? Jadi saya minta dia saya ajak bicara anak-anak itu. Kemudian juga untuk saya komunikasi dengan orang tua. Saya komunikasi dengan orang tua untuk masalah mengawasi atau membina anak-anak ketika di rumah, supaya memastikan bahwa waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar ya belajar, sehingga tidak sampai bangun kesiangan. Kemudian ketika mereka harus membantu orang tua, saya harapkan orang tua itu juga bisa mengatur waktunya anak ini. Kalau ketika sudah berangkat sekolah ya segera berangkat sekolah, tidak kemudian terus membantu orang tua terus sehingga terlambat jadinya anak itu. Kemudian untuk yang yang naik kendaraan umum, saya minta kepada anak itu untuk bisa memanage waktunya, mengatur waktunya, kapan dia harus berangkat, kapan nanti diberi jeda atau diberi waktu cadangan, rencana cadangan ketika kendaraan umum itu harus menunggu beberapa kali mencari penumpang. Rencananya itu Pak Anam yang saya lakukan. Jadi yang saya dengar tadi dari Pak Nasih, bahwa Pak Nasih itu sudah memiliki beberapa alternatif atau solusi, diantaranya yang solusinya tadi yakni untuk anak-anak yang bermain itu harus bisa mengatur waktunya, yang suka bermain, kapan dia saatnya bermain dan kapan saatnya dia harus istirahat dan untuk persiapan untuk belajar atau dalam hal ini untuk nantinya ke sekolah. Terus yang kedua, upaya dari Pak Nasih adalah tadi dengan berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi kepada orang tua agar orang tua juga ikut memantau anak-anaknya agar nanti dalam hal bermain orang tua tadi juga mengingatkan supaya anaknya juga bahwa ada saatnya untuk bersekolah. Terus Pak Nasih tadi juga melakukan kegiatan tetapi pendekatan individu ya, pendekatan individu kepada siswa tadi secara bicara hati ke hati. Dari hati ke hati. Saya juga Pak, saya juga kolaborasi atau kerjasama dengan teman sejawat atau guru BPK dalam nantinya ke depannya mengawasi anak-anak ini supaya membantu mengawasi dan menasihati teman sejawat dan guru BPK. Oh, baik, berarti dalam hal ini Pak Nasih ada tambahan bagus
Dalam hal ini tambahannya Pak Nasih akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, yakni dengan guru-guru, dalam hal ini adalah guru BK, untuk ikut mengawasi atau memanggil pada siswa-siswa itu untuk diberikan semacam pembimbingan sehingga tidak terlambat lagi. Terus yang terakhir tadi, ada yang belum tadi Pak Nasih adalah solusi yang kelima tadi, naik bis atau kendaraan umum itu, anak-anak juga harus pintar-pintar lebih pagi, Pak. Berangkat lebih pagi. Mengatur waktunya. Oh, iya. Bagus Pak Nasih. Itu gambarannya. Kok saya dari seperti ini tertarik sekali. Kira-kira dari Pak Nasih dengan upaya solusi-solusi ini, kalau dikaitkan dengan level bahwa apa yang menjadi rencana Pak Nasih itu, kira-kira dari Pak Nasih itu levelnya sampai ke berapa ya Pak Nasih? Sampai ke berapa? Keyakinan Pak Nasih? Rencana ya 80 sampai 85 Pak, rencana aksi ini akan berhasil. Coba sebentar saya untuk rencana aksi ini, langkah pertama tadi yang ingin saya ulangi bahwa lakukan adalah saya akan mempraktekkan segitiga restitusi Pak. Jadi saya tidak menghukum anak, tapi saya akan mencoba menghindari menghukum anak. Saya akan mengajak berbicara anak. Ini yang harus saya lakukan tadi. Kemudian juga yang kedua tadi sudah mengajak murid untuk berbicara dari hati ke hati, yang saya lakukan. Terus kemudian supaya mereka bisa mengatur waktunya, tidak hanya tadi kalau malam itu kan biasanya ngopi Pak Anam. Ngopi terus sampai larut malam lupa waktunya. Ini harus saya ingatkan. Saya ajak berbicara dari hati ke hati. Kemudian tadi selanjutnya yang ketiga adalah berbicara dengan orang tua, WA dengan orang tua, berkomunikasi supaya bisa mengawasi dan mengarahkan anak ketika anak itu di rumah. Kemudian nanti yang adalah berkolaborasi dengan guru BPPK dan teman sejawat supaya ikut mengawasi atau menasihati. Itu yang tadi rencana aksi yang saya ingin lakukan. Untuk nilai poinnya, rencana itu nilainya adalah sekitar 80 sampai 85 Pak Anam. Oh, 80 sampai 85. Luar biasa Pak Nasih. Rencana Pak Nasih ini saya semakin tertarik dari Pak Nasih. Kapan Pak Nasih Pak Nasih akan melakukan aksi itu ya? Pak Nasih. Rencana minggu depan Pak, ini rencana aksi saya ini minggu depan saya laksanakan. Akan dilaksanakan oleh minggu depan. Siapa saja yang Pak Nasih libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Saya libatkan adalah teman sejawat, guru BPPK, kemudian orang tua, kemudian guru piket. Ini saya harapkan yang saya libatkan di dalam nanti rencana aksi saya untuk solusi mengatasi siswa yang terlambat. Ada lain Pak Nasih selain melibatkan kepada teman sejawat, guru piket, BK, kemudian dari yang akan dilakukan oleh minggu depan, ada solusi yang lain atau ada yang dilibatkan yang lain atau tidak Pak Nasih selain ketiga pihak itu? Ya, tadi termasuk jadi orang tua, kemudian guru BPPK, kemudian guru teman sejawat dan alhamdulillah piket, supaya ikut memantau dan menasihati. Itu Pak, yang rencana saya Pak. Oh ya, jadi yang dilakukan oleh Pak Nasih ini saya mendengarnya senang sekali. Sudah banyak pihak yang dilibatkan. Saya kok sudah optimis Pak Nasih ini sudah bisa menyelesaikan dengan masalahnya. Mudah-mudahan semoga demikian Pak Anam. Jadi rencana ini semoga berhasil dan dapat terlaksana dan berhasil hasilnya Pak. Iya, ini hal yang sangat mengembirakan dan mudah-mudahan dari hal yang dilakukan ini Pak Nasih akan lega ya Pak Nasih ya. Iya. Dan saya ada tambah sedikit Pak Anam. Saya juga mau bercerita bahwa saya sebagai seorang guru itu
ingin tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga membimbing anak, menuntun anak supaya menjadi lebih baik, supaya nantinya menjadi berkembang lebih baik, menjadi berguna bagi masyarakat dan sebagai anggota masyarakat berguna, dan nantinya saya harapkan itu anak itu bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi, Pak. Harapan saya demikian, Pak. Terima kasih Pak Nasih. Tadi kok sudah bagus sekali. Ini Pak Nasih, berhubung saya waktu istirahatnya 15 menit, saya akan masuk kelas. Terima kasih Pak Nasih. Terima kasih Pak Anam atas waktunya. Saya ingin tahu kabar baiknya dari teman diskusinya, sehingga saya bisa menggali atau memperoleh ini ide-ide rencana aksi untuk kedepannya untuk mengatasi murid-murid saya yang terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Pak Anam. Sama-sama Pak Nasih. Terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya berikutnya. Pak Nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.